Haleluya. Haleluya. Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi saya ucapkan bagi kita semua. Seberapa kita yang ada di tempat ini, seberapa kita yang sempat memberikan waktu kita yang terbaik untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita. Saya mengajak saudara untuk membuka hati kepada Tuhan. Meskipun kita bilangan yang sedikit, tetapi kita tidak memperhatikan jumlah bilangan kita, tetapi bagaimana hubungan kita kepada Tuhan, bagaimana penyembahan kita kepada Tuhan, bagaimana kita menaikkan hormat dan syukur kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu mari buka hatimu saudara, kita masuk di hadirat Tuhan, kita beribadah memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Puji nama Tuhan, mari kita buka ibadah kita katakan pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Kita membuka ibadah kita di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik dalam kehidupan kami. Haleluya. Yesus Tuhan. Ku tetap setia.
pujilah namamu. Terima kasih. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya. Tetap cinta, ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta, ku tetap setia. Haleluya Yesus. Ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, haleluya. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Mari katakan dengan iman, terlalu banyak, terlalu banyak yang Tuhan tak beri. Takkan mungkin ku balas, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan, ku persembahkan Tuhan seluruh hidupku. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari dengan kasih Kristus di Pemarda buka ibadah kita di dalam doa. Haleluya Yesus baik. Terima kasih Bapa. Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus. Haleluya. Yesus. Ya. Terima kasih. Puji Tuhan, tetap kita tinggal berdiri. Kita mau memuji Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. 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 Puji Haleluya. nama Tuhan. Kita mau bertepuk tangan, bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Kita mengatakan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Amin. Segala puji syukur hanya bagi sebab Dia banyak puja. Kami bersorak tinggikan nama Tuhan.
biasa, Yesusku luar biasa. Amin, amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 haleluya, puji Tuhan. Silakan saudara. Yesus kita luar biasa. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya saya memberi kesempatan bagi saudara, jika ada di antara kita yang rindu menyaksikan kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan, bahkan juga menyampaikan permohonan doa, saya memberikan kesempatan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan. Kita katakan lagi pujian, Yesusku luar biasa. Haleluya. Luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Amin, haleluya, amin, puji Tuhan, amin, 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 haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, pada hari ini kita bisa berkumpul kembali lagi karena berapa minggu ini memang kelihatan saya tuh kelihatan sehat. Selama ada bulan yang kemarin saya sakit, mungkin saya terlalu minum obat, sembarang saya minum obat, bilang ini saya minum. Nah sekarang masa datang kayaknya dada saya kayak terasa penuh. Ada berapa minggu ini penuh, kalau saya makan penuh, kalau saya makan serba salah. Tapi puji Tuhan juga karena sudah Tuhan pimpin saya dan juga tolong saya. Kadang enak dia, kadang kalau saya makan kembali kambuh lagi dia. Wah, puji Tuhan juga karena Tuhan sudah pimpin saya juga beri kesehatan sehingga pada hari ini bisa kita kembali lagi di rumah Tuhan kembali dan sehat. Ini juga anak saya Ilham juga begitu. Ya, saya puji Tuhan, dia waktu dia sakit itu sampai sekarang sehat selalu. Nah, gitu juga saya, itu juga anak saya Koji juga di sana sehat. Ya, puji Tuhan, semuanya itu saya bersyukur kepada Tuhan karena sudah Tuhan selalu pimpin kita. Mungkin Tuhan dengar doa saya, selalu saya berdoa biarpun anak saya yang si Koji itu yang di Manado tuh tidak seiman sama kita saya, tapi saya percaya hari akan datang pasti dia ikut kita. Amin. Doa saya sama dia. Nah, saya juga bersyukur kayak anak saya Ilham juga begitu, selalu kalau hari Sabtu, hari Minggu mak, kalau saya kadang lupa, mak, tak mak ibadah kah? Oh iya ibadah, mungkin mama ini belum. Selalu dia ingat Tuhan. Begitu juga saya dengar dia, mak, enak mak, kapan mama Mesel datang lagi? Senang aku kalau mama Mesel bawa saya, ajar saya, mak, iya. Begitulah karena kamu udah ada suami dulu, saya bilang gitu. Nanti dia datang lagi, saya bilang nanti dia datang kapan? Besok tiap hari Minggu, saya bilang. Puji Tuhan karena anak kami ini ada besar besar hatinya mau ikut kita, karena dulunya saya panggil enggak mau, enggak, selalu bilang nanti enggak. Puji Tuhan anak saya si Ilham sangat sangat senang dia. Selalu dia kan lagi mak, dia bilang mau aja aku lama-lama. Iya karena malam, saya bilang itu malam, kalau agak siang kan enggak apa-apa, saya bilang ini siang ada kakek yuk adik dia ikut, saya bilang dia jangan lama-lama. Iyalah bilangnya. Ya puji Tuhan karena anak kami ini sudah kuat dengan Tuhan ya. Puji Tuhan, begitu juga Tuhan pimpin selalu kami, begitu juga selama ini dia selalu jaga kami semua, itu semua kehendak Tuhan. Dan begitu saya buka juga, saya ikut orang buka sawah, buka ladang, ikut ya selama saya kerjakan sampai saya kasih semprot, bukan saya semprot tapi orang yang di Tuhan, selama saya kerjakan itu ya saya saja maupun yang kerjanya maupun saya itu tolong membawakan yang doa.
Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita bersyukur atas kesaksian dari Ibu yang kekasih, Bu Marda, kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Meskipun tubuh kita sering mengalami kesakitan, memang kita masih daging. Ya, Pak Gembala, saya juga masih sakit. Tapi walaupun daging kita merosot, firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan, walaupun tubuh jasmani merosot, tetapi iman tidak boleh merosot. Amin. Kalaupun tubuh jasmani kita sakit, iman tidak boleh ikut sakit. Haleluya. Walaupun dalam keadaan sakit, berjuang terus, berusaha terus datang kepada Tuhan. Sebab dengan datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita akan merasa bahwa Tuhan memberikan kita satu pengetahuan lagi, peningkatan iman kita semakin hari semakin naik, sehingga kita semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Semangat terus, Ilham semangat terus ya, untuk jadi anak muda Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saat ini kita akan lanjut dalam ibadah kita, karena berhubung di desa kita ada kedukaan, jadi kita memaksimalkan waktu kita yang ada. Sehingga mari kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh kepercayaan kita kepada Tuhan. Katakan, ku yakin saat kau berfirman, kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita dengarkan. Haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Engkau ajaib. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman, karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Haleluya. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari katakan dengan iman, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan, bagi Tuhan, haleluya, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Lagi dengan iman katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Lagi katakan, ku diangkat dan dipulihkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami aminkan setiap pujian kami Bapa, bahwa di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Meskipun kami jatuh, Engkau mengangkat dan memulihkan keadaan kami Bapa. Oleh sebabnya Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu.
Mari Tuhan buka setiap hati dan pengertian kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran-Mu. Kami diberikan kekuatan iman untuk kami melakukan setiap kebenaran-Mu Bapa. Seberapa kami yang ada di tempat ini yang mendengarkan sabda firman-Mu, Tuhan berikan kami pendengaran yang terbaik, berikan kami pengertian hikmat Tuhan, sehingga firman Tuhan itu masuk di dalam hati kami, boleh tertanam di dalam tanah hati kami yang paling subur. Segala gangguan, intimidasi, kuasa kegelapan yang coba-coba Tuhan mengganggu konsentrasi kami mendengarkan firman-Mu, kami mau sehati, kami mau usir tengking kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus yang berkuasa, biarlah di ruangan ini, terlebih di dalam hati kami, semuanya dikuasai oleh kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu dapat menjadi, oh Tuhan, bertumbuh dalam setiap hati kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengarkan firman-Mu. Ambil alih pemberitaan firman-Mu, biarlah jadi seturut dan sekehendak daripada Tuhan Yesus sendiri. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, mari kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16, ayat yang pertama, hingga kita baca pada ayat yang ke-4 bagian A. Saudara melihat dalam Alkitab saudara, dan saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perikop firman Tuhan adalah bertekun. Haleluya. Saya baca. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ayat yang ketiga, mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Ayat yang keempat A, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, konteks dari kebenaran firman Tuhan ini adalah perkataan Yesus kepada murid-muridnya. Ya, perikop firman Tuhan bertekun. Di dalam satu kamus besar bahasa Indonesia, kata bertekun ini ditulis dengan kata sungguh-sungguh. Ketika Yesus berkata di dalam ayat ini pada pasal ini, ayat yang pertama, bahwa semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Semuanya ini dikatakan di sini, kata semuanya ini, yaitu kita boleh melihat pada Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-27 ini. Maksud dari kata semuanya ini yaitu perikop mengenai dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Ada perihal yang terjadi yang dijabarkan di dalam ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-27 di sana dengan perikop dunia membenci Yesus dan murid-muridnya. Dijelaskan di sana pada ayat yang ke-18 bahwa jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Di situ Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, apabila dunia membenci kamu, ya, itu telah terjadi karena mereka sudah membenci Yesus lebih dahulu. Ya, di sana dijelaskan bahwa persahabatan dengan dunia, yaitu permusuhan dengan Allah, bahwa apa yang dilakukan, bahwa dunia menentang atau membenci Yesus dan murid-muridnya. Apa alasannya dunia membenci Yesus dan murid-muridnya, saudara? Karena apa yang disampaikan dan apa yang diajarkan oleh Yesus.
bertentangan dengan apa yang diajarkan dunia kepada manusia, saudara. Ya, Yesus mengajarkan tentang kasih, tetapi manusia mengajarkan tentang sebaliknya, saudara. Memang ada kasih dalam dunia, tetapi kasih yang seperti apa, saudara? Ya, kasih yang hanya mengasihi orang yang berbuat kasih kepada diri sendiri, itu bukan ajarannya Tuhan. Ya, ajaran Yesus mengatakan bahwa ketika kita mengasihi, meskipun orang yang tidak mengasihi kita, kita diwajibkan untuk mengasihi mereka. Seperti khotbah pada 2 minggu yang lalu, kalau saya tidak salah, yaitu mengajarkan kita membawa satu tema, yaitu tentang mengasihi, saudara. Bahwa ketika kita mengasihi, hukum yang terutama yaitu kasih kepada Allah, dan hukum yang sama seperti itu yaitu mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Lebih ekstrim lagi dikatakan firman Tuhan bahwa kita harus mengasihi orang yang membenci kita sekalipun, saudara. Mengapa dunia membenci Yesus? Karena ajaran yang disampaikan Yesus, ya, adalah ajaran yang bertentangan seperti yang saya katakan tadi. Sehingga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, jangan kamu heran bahwa kalau dunia membenci ajaranmu, karena mereka sudah lebih dahulu membenci Yesus. Ya, sebagai orang Kristen, ya, saya dan saudara, kita adalah murid-murid Yesus, saudara. Ya, bukan hanya tugas Bapak Gembala atau hamba-hamba Tuhan yang menjadi murid-murid Yesus, tetapi siapapun yang beriman kepada Yesus, siapa yang percaya, siapa yang mengaku dirinya adalah Kristen, atau dengan kata lain pengikut Kristus, otomatis dia adalah murid-murid Yesus. Amin. Ya, saya adalah murid Yesus. Ya, Ilham sudah menjadi murid Yesus. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ya, apalagi Ilham ini rajin belajar, tante lihat ya, semangat ya. Tante lihat dia mau belajar, dia semangat dia belajar. Puji Tuhan. Ya, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita disebut murid Yesus. Ya, sehingga Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang tadi bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu. Semuanya yang tadi, saudara, dalam ayat pasal 15, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-27. Saudara bisa baca di rumah apa yang dituliskan dalam ayat pasal 15 ayat yang ke-18 sampai 27 itu. Saudara boleh menyimak baik-baik apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya di dalam kitab itu, saudara, di dalam ayat pasal itu. Di sini kita melihat bagaimana Yesus mengatakan bahwa semuanya ini kukatakan kepadamu, ya, mengenai pasal yang sebelumnya, saudara. Kemudian masuk kepada kalimat berikutnya, supaya kamu jangan menolak, jangan kecewa dan menolak aku. Di situ aku huruf besar, saudara. Bukan menolak ibu gembala, bukan, tetapi menolak Yesus sendiri. Yesus memberikan satu keterangan atau suatu penjelasan supaya kita sebagai murid-murid Yesus tidak menolak Yesus. Ya, kita melihat di sini bahwa kata kecewa dan menolak di dalam terjemahan bahasa asli Perjanjian Baru ditulis dengan kata skandalistete dalam akar kata, yaitu skandaliso. Ya, dengan definisi kata ini yaitu tergoncang iman, murtad, menjadi batu sandungan, tersandung, kecewa, dan menolak. Dua kata ini diterjemahkan dalam bahasa asli tadi, yaitu dengan kata skandaliso, ya, yaitu kata supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Yesus mengatakan semuanya ini kepada saya dan saudara, supaya saya dan saudara tidak tergoncang imannya ketika kita mendengar bahwa rupanya menjadi murid Tuhan itu
terjadi suatu penolakan dengan dunia. Ya. Tuhan Yesus menjelaskan bahwa ketika kita menjadi murid Yesus atau menjadi muridnya, kita akan banyak mengalami hal-hal yang sangat menyakitkan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya, Tuhan sudah jelaskan supaya Mama Fauji tidak tergoncang imannya ketika menghadapi penolakan oleh dunia ini, saudara. Ya, Tuhan Yesus sudah berkata supaya saya tidak tergoncang imannya ketika mengalami masalah-masalah yang terjadi di dunia ini, saudara. Ya, ada satu kejadian ketika Yesus disalibkan. Ya, ada banyak murid-murid yang lari meninggalkannya. Ketika satu pasukan datang untuk menangkap Yesus, murid-muridnya berlarian meninggalkan dia. Ketika Yesus dipaku di kayu salib, orang-orang yang tadinya datang berbondong-bondong mengikuti Yesus, entah kemana mereka, saudara. Ya. Hal ini yang diingatkan Yesus kepada saya dan saudara sebagai murid-muridnya, sebagai pengikut Tuhan, pengikut Yesus, supaya kita jangan sampai skandaliso, yaitu menolak, tergoncang imannya, murtad. Kenapa? Karena kita mengetahui rupanya menjadi murid Yesus kita akan mengalami banyak hal yang bertentangan dengan dunia ini, saudara. Kita menjadi pribadi-pribadi yang mungkin dimusuhi oleh dunia. Kenapa? Karena kita mau berusaha sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Ya, ada banyak orang mengikuti Yesus. Mereka mungkin tidak melihat ayat firman Tuhan ini. Mereka punya prinsip mengikuti Yesus itu enak. Ya, kalau saya dulu miskin, kalau saya mengikuti Yesus pasti saya jadi kaya. Ya, kalau mungkin saya mengikuti Yesus, saya tidak akan mengalami masalah dalam perekonomian saya. Ada orang yang mengikuti Yesus, dia berpikir bahwa kalau saya ikut Yesus, saya tidak akan mengalami kesakitan dalam tubuh jasmani saya. Saya akan selalu sehat, saya akan selalu kuat, saya akan selalu berkelimpahan harta. Tetapi ketika mereka mengalami hal-hal yang sukar di tengah-tengah kehidupan mereka, mereka skandaliso. Mereka kecewa, mereka menolak Yesus. Sebab motivasi mereka mengikut Yesus bukan untuk menjadi murid yang setia, bukan menjadi murid yang meneladani Yesus. Murid yang meneladani Yesus akan tahu bahwa ketika Yesus ditolak oleh dunia, berarti saya juga akan ditolak oleh dunia. Kenapa dunia? Sekali lagi saya katakan, kenapa dunia menolak kita? Karena kita mau sungguh-sungguh belajar mengikuti kebenaran firman Tuhan. Ya, tentu kalau Mama Fauji sudah setia kepada Tuhan, ya, masuk dalam satu kelompok yang dimana mereka hanya tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, Mama Fauji mau bilang begini, aduh hari Minggu ini ya, sorry, maaf, saya tidak bisa kumpul-kumpul. Saya mau pergi ke gereja karena ini waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Firman Tuhan bilang kita harus setia beribadah. Nanti ya orang-orang dalam kelompok itu akan bilang begini, nanti aja. Besok kan hari Minggu depan kan masih bisa beribadah. Ya. Masih ada waktu kok beribadah. Ayo kita santai-santai dulu. Atau mari kita bekerja dulu, kan besok ada waktu lagi untuk beribadah. Tetapi karena kita nekat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, mungkin Mama Fauji bilang tidak, saya harus beribadah hari ini. Ya, mungkin orang-orang akan bilang begini, kamu ini sok suci, kamu ini sok apalagi sok setia, kamu ini seperti saya tidak kenal aja kamu itu. Mungkin ada pembicaraan seperti itu. Tetapi ingat baik kata firman Tuhan bahwa ketika kita mau melakukan kebenaran,
Ketika kita menjadi murid Yesus, pasti orang-orang dunia yang tidak sungguh-sungguh mengikuti Yesus akan menganggap hal kita seperti orang-orang yang mau sok suci lah, mau sok setia lah. Banyak hal yang akan dikatakan. Tetapi ingat baik firman Tuhan. Kalau dunia sudah membenci Yesus, tentulah kita akan menghadapi hal yang sama. Tetapi ingat baik saudara, tujuan saya dan saudara mengikuti Yesus adalah surga yang tinggal kekal bersama dengan Yesus. Ya, di dalam dunia kita mengalami banyak pergumulan. Tetapi ingat baik, setialah melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kita boleh menjadi murid yang setia, murid yang tidak kecewa, yang tidak menolak Yesus oleh karena masalah-masalah yang saya dan saudara hadapi. Ingat saudara, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ya, Yesus berkata, ya, engkau mengikuti aku hanya karena engkau sudah makan roti dan sudah menjadi kenyang. Sehingga waktu itu banyak orang-orang, dikatakan firman Tuhan bahwa banyak murid-muridnya yang memundurkan diri, saudara. Saya rindu, saya dan saudara boleh menjadi murid yang benar-benar taat dan setia kepada Tuhan. Kita tidak mudah memundurkan diri, kita tidak mudah tergoncang iman, kita tidak mudah tersandung dengan masalah-masalah yang datang menimpa kehidupan kita. Tetapi kita boleh belajar setia kepada Tuhan. Kita belajar lebih hari bertekun lagi kepada Tuhan. Kita lebih hari belajar bersungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan. Firman Tuhan katakan pada ayatnya yang ke-3 di sana. Saudara baca. Ya, ayat yang kedua dulu. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ya, hal ini terjadi, saudara, ketika Rasul Paulus belum menjadi Rasul Tuhan. Dia masih bernama Saulus, saudara. Ketika dia melihat banyak orang yang percaya kepada Yesus, dia pergi untuk membinasakan orang-orang Kristen. Tetapi sebaliknya, Tuhan menangkap dia menjadi rasul untuk memberitakan keselamatan kepada banyak orang, saudara. Konsekuensinya, saudara, ketika kita mengenal Yesus, mengenal firman-Nya, ada konsekuensi yang kita hadapi di dalamnya. Ya, ayat yang kedua dikatakan bahwa kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menganggap bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Saudara, firman Tuhan sudah tulis jelas bahwa akan datang masanya. Hal ini akan terjadi, saudara. Apakah mungkin saya dan saudara dipercayakan Tuhan untuk mengalami hal ini? Ingat baik, firman Tuhan sudah tulis. Kalau saatnya Tuhan mungkin izinkan Mak Fauji mengalami ini. Ya, ada orang yang mau membunuh Mak Fauji karena Mak Fauji orang Kristen. Dia menganggap kalau membunuh Mak Fauji itu adalah perbuatan yang menyenangkan Allahnya. Ya, Mak Fauji tidak akan kecewa kepada Tuhan. Amin. Sebab firman Tuhan sudah katakan bahwa akan datang masanya. Tetapi kalau kita tidak diizinkan juga mengalami hal ini, tentunya kita akan kuat melalui tantangan-tantangan hidup yang kita alami di hari-hari ini. Ayat yang ketiga dikatakan demikian. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Mengapa orang-orang itu menentang pengiringan kita kepada Tuhan? Ya, meskipun banyak orang Kristen yang dikatakan beragama Kristen, tetapi seperti tadi saya contohkan, mungkin mereka tidak sungguh-sungguh. Ya, kita mau beribadah, mereka bilang, nanti aja ada waktu yang akan datang. Padahal orang yang ngomong itu adalah orang Kristen. Ya, mungkin Mak Fauji akan berpikir begini, kamu kan Kristen, kenapa kamu suruh saya bekerja dulu? Kan seharusnya kita sama-sama datang beribadah ke gereja kita masing-masing. Ya, bukan untuk menyuruh saya nanti aja, kan kesempatan beribadah masih punya waktu yang lain. Ya,
Firman Tuhan katakan, mereka tidak mengenal baik Bapa dan Yesus sendiri. Ya, banyak orang Kristen yang juga tidak mengenal baik Bapa dan Yesus sendiri. Ya, kekristenan bukan berbicara tentang agama, tetapi sekali lagi, kekristenan berbicara tentang gaya hidup kita yang sama seperti Yesus. Saudaraku, mari kita berusaha sungguh-sungguh untuk mengenal Bapa, mengenal Yesus, agar kita boleh bergiat mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Kalau kita mengenal Bapa dan Yesus, maka kita akan menaruh takut akan Tuhan di dalam hidup kita. Kita akan takut untuk berbuat dosa, sebab kita mengenal Yesus, kita mengenal Allah yang kita sembah. Ya, ada banyak orang Kristen yang beragama Kristen, tetapi mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa dengan sengaja, dengan sepengetahuan mereka, dengan sadar. Artinya saudara, mereka tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus, tidak takut akan Tuhan. Ya, orang mudah untuk melakukan perkara itu, sebab mereka tidak mengenal Bapa, tidak mengenal Yesus. Walaupun mereka sudah menjadi Kristen secara KTP, tetapi mereka belum ada di dalam Yesus yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, firman Tuhan katakan, bertekunlah. Amin. Haleluya. Bertekunlah Mama Fauji dalam imanmu. Bertekunlah ya Ilham ya dalam pengajaran kekristenan. Sehingga kamu dapat mengenal Tuhan. Sehingga kamu dapat hidup di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita semua, saudara. Mari saudara, dan yang terakhir dikatakan, tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya, kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Haleluya. Ingat baik firman Tuhan yang kita dengar hari ini. Apabila terjadi hal-hal ini di hari-hari yang kita lalui, apabila ada orang-orang yang menentang imanmu kepada Tuhan, ketika engkau sungguh-sungguh melakukan kebenaran, ingat baik, Tuhan Yesus sudah katakan bahwa hal ini sudah dikatakan sebelumnya, supaya saudara dan saya lebih hari lagi, lebih giat lagi kepada Tuhan, lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Ayat yang terakhir saudara, kita buka di dalam kitab Filipi, ya. Yang terakhir saya ambil untuk senantiasa menguatkan iman kita. Kita ambil dalam kitab Filipi pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29. Saya baca Filipi pasal yang pertama, ayatnya yang ke-29. Dikatakan jelas di sana bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Haleluya. Amin, saudara. Apakah saudara percaya? Apakah saudara rela menderita untuk Kristus? Haleluya. Puji Tuhan. Saudaraku, ketika kita mempunyai iman bahwa kita dikaruniakan Tuhan, juga bukan hanya untuk percaya, tetapi juga kita mengambil bagian di dalam penderitaannya Kristus, yaitu Kristus menderita bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena dia melakukan kebenaran sehingga dia menderita. Karena dia menebus dosa saya dan saudara sehingga dia menderita. Mari saudara, kita mengiring Yesus, bukan hanya mencari berkat-berkatnya saja, tetapi mari iring Yesus. Kita percaya berkat keselamatan itu yang menjadi tujuan kita satu-satunya, saudara. Bukan berarti hanya berkat-berkat jasmani. Bukan berarti berkat-berkat jasmani tidak penting, tetapi lebih penting daripada itu, berkat keselamatanmu kerjakan dengan hati yang sungguh kepada Tuhan. Mari iring Yesus, mari berani melakukan kebenaran, mari setia bertekun dalam pengajaran Yesus.
Apapun tantangan yang datang dalam kehidupanmu, saya percaya engkau pasti mampu, sebab engkau sungguh-sungguh rindu untuk meneladani Yesus dalam kehidupanmu. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Mari saudara kita berdoa untuk firman Tuhan ini, dan kita percaya, kita meminta kuasa Roh Kudus untuk senantiasa menanamkan itu dalam kebenaran ini dalam hati kita, sehingga semakin kuat di dalam iman kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebabnya Tuhan Yesus, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memateraikan setiap kebenaran-Mu di dalam setiap hati kami, sehingga kami mampu untuk melakukan firman-Mu. Dengan kekuatan kami manusia, kami tidak mampu Tuhan, tetapi biarlah Roh Kudus-Mu yang akan memberikan kami kekuatan iman, mempraktekkan firman-Mu Bapa, sehingga semakin hari Engkau mendapati kami setia, kami semakin hari semakin diperlengkapi dengan kuasa urapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Saatnya Bapa, kami akan meletakkan setiap persembahan kami, kecil dan besar. Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi, mengembalikan berkat pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, dalam kami mengiring kepada Tuhan. Kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Mari kita membawa persembahan kita dan menyanyikan pujian tak pernah kecewa di dalam Yesus. Saudara, kita mengakhiri ibadah kita di dalam doa. Kita katakan pujian bagi Dia, segala pujian, hormat, kemuliaan. Kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan baik dalam kehidupan. Sesungguhnya Tuhan baik di dalam kehidupan kami, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Memuji Tuhan, berada di hadirat Tuhan,
Itulah kerinduan kami, menikmati setiap janji-janji daripada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati kami, Engkau melihat kerinduan kami untuk datang, mau bersekutu, memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Seberapa kami yang boleh hadir pada saat ini juga Tuhan. Kami percaya Tuhan melihat hati kami, Amin. melihat Haleluya. kerinduan kami untuk memuji dan memuliakan nama daripada Tuhan. Terima Ampuni kasih. kami, ampuni setiap dosa, setiap Ampuni keberadaan setiap kami. motivasi. Umat-umat Tuhan dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Amin. Tuhan pulihkan mereka juga Tuhan yang sakit, khususnya juga Tuhan Ibu yang kekasih Mama Ganda. Ya, Kami percaya pemulihan daripada puji Tuhan Tuhan. boleh menjadi bagian di dalam kehidupannya. Tuhan jamah setiap sakit Tuhan yang dia alami, yang dia rasakan. Kami berdoa kepada Tuhan. Ada umat-umat Tuhan yang dalam keadaan tertutup jalan, Tuhan buka jalan. Yang Tuhan mengalami, Tuhan Yesus, duka cita, Tuhan berikan penghiburan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, ada umat-umat Tuhan yang barangkali mau menghindar daripada kasih karunia daripada Tuhan. Mencoba-coba menjauhkan diri daripada kasih daripada Tuhan. Tuhan tarik mereka dengan kasih-Mu. Amin. Bawa mereka kepada Tuhan Yesus, kebenaran yang sebenarnya dari Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan. Berkati juga Tuhan Yesus bangsa dan negara kami. Berkati desa Marasatu ini, bahkan tanah air udara desa ini diberkati. Masyarakat yang ada, bahkan juga di minggu-minggu ini mereka juga Tuhan menanam padi atau nugal juga Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong, Tuhan Engkau memberkati. Bukan pertanian-pertanian lainnya, Tuhan tolong, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur dan kami akan berpisah dari tempat ini. Tuhan kawali langkah-langkah kami, tibakan kami di rumah kami dalam keadaan selamat dan berkati oleh Tuhan. Bahkan kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari arahkan tanganmu dan terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan membawa berkat ini dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, pengantaran, sukacita, damai sejahtera, rukun persaudaraan daripada kuasa Roh Kudus, kesahan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Kami akhiri ibadah ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.